Baik, Bu Aher, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Bu Aher? Sehat ya? Baik Bu Eva, luar biasa hari ini saya sehat. Baik Bu Aher. Sebelum kita memulai proses coachingnya ya, jadi di sini saya akan menyampaikan peran saya di sini sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bu Aher dengan coachingnya nanti ya. Namun sebelum Bu Aher memulai kegiatan proses coachingnya nanti, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan begitu Bu Aher mengenai rubrik penilaian dalam observasi nanti ya. Iya Bu Eva. Ya, dan nanti tentu Ibu juga harus tahu nanti rubrik penilaian nanti yang saya sampaikan ini ya. Nah, nanti rubrik penilaian yang saya gunakan di sini sebagai acuan adalah saya berharap yang saya harapkan gitu adalah dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip ya, prinsip dalam menjadi coach, di mana prinsip itu ada 3, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan bisa menggunakan teknik rasa begitu ya. Nah, saya juga berharap nanti Bu Aher dalam proses percakapan coaching nanti Ibu juga bisa menerapkan tahapan Tirta begitu. Nah, begitu Bu Aher, nanti itu rubrik penilaian yang saya gunakan sebagai acuan dalam proses observasi. Bagaimana Ibu Aher? Apakah sudah bisa dipahami ya? Iya Bu Eva. Baik, terima kasih Bu Aher. Baik, sebelum proses observasi yang akan dilaksanakan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Begitu, boleh ya Bu Aher ya? Iya, silakan Bu Eva. Baik, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching begitu Bu Aher? Baik Bu Eva, untuk kegiatan percakapan coaching ini, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan tentu saja dengan teknik rasa Bu Eva. Iya, baik. Luar biasa sekali ya Bu Aher. Berarti ada 2 ya. Mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Baik. Kemudian untuk pertanyaan kedua nih Bu Aher, bagian mana kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi nanti Bu Aher? Yang paling spesifik untuk kompetensi yang ingin diobservasi yaitu mendengarkan aktif untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coach Bu Eva. Oke, baik. Mungkin memang mendengarkan aktif itu memang kunci ya dari proses coaching itu nanti ya Bu Aher. Baik, untuk pertanyaan terakhir ini Bu Aher, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching, kira-kira apa Bu Aher? Baik Bu Eva, untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan itu yang pertama tentu saja dapat menerapkan alur tirta dengan runtut dengan berurutan. Kemudian yang kedua yaitu menggali ide koci agar koci dapat menemukan jalan bagi permasalahannya, solusi-solusi bagi permasalahan yang koci hadapi. Iya, baik.
Dari indikator yang Ibu Aher sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya Bu Aher ya. Iya, Jadi setelah ini Ibu terima bisa kasih Bu melaksanakan Ika. kegiatan proses coaching ya Bu Aher ya. Iya, Jadi saya persilakan silakan melaksanakan kegiatan coaching. iya, terima kasih Bu Eva. Ya, sama-sama. Sip. Oke, selamat siang Bu Ika. Selamat siang Bu Aher. Apa kabar hari ini Bu Ika? Alhamdulillah baik. Hanya saja ada beberapa permasalahan ini Bu yang membuat gundah gulana ini hati saya. Jadinya agak galau gimana gitu Bu Aher. Waduh, siang-siang galau. Hati-hati ya. Iya Bu Aher. Ya, sebelum Bu Ika bercerita lebih lanjut ini, tujuan apa yang ingin Bu Ika capai dari kegiatan kita hari ini? Begini Bu Aher. Saya kan ingin bercerita nih sama Bu Aher sebelumnya kalau Bu Aher ada waktu. Jadi dengan bercerita dengan Bu Aher, siapa tahu saya nanti ada gambaran atau solusi gitu terkait masalah-masalah yang saya hadapi sekarang ini Bu Aher. Jadi yang membuat Bu Ika galau itu karena ada permasalahan ya yang Iya Bu Ika Aher. hadapi saat ini ya. Oh Iya. Nah, apa kendala atau masalah yang Ibu Ika hadapi ini sehingga membuat Bu Ika galau, gundah gulana? Begini Bu Aher, semenjak tahun ajaran baru ini, kebetulan saya tahun ini itu ditugaskan menjadi wali kelas sekaligus menjadi guru kelas untuk kelas 1 dan kelas 2 siswa tunagrahita Bu Aher atau yang sering dikenal dengan hambatan intelektual sekarang. Oh iya iya Di iya. mana posisi kelas saya yang sekarang ini bisa dibilang kelasnya besar ya, kelasnya gemuk gitu. Jumlah siswanya banyak. Jumlah siswanya itu kalau di total sekitar 12 anak Bu Aher. Oh iya Nah, iya iya. 12 anak itu dengan kemampuan yang bedanya juga lumayan jauh. Jadi ke-12 anak itu juga bisa saya bilang ada 12 kemampuan di kelas, di sekolah, di dalam pembelajaran saya lah waktu itu Bu Aher. Nah, jadi selama muridnya itu masuk semua, ketika ke-12-nya itu masuk semua, saya itu merasa kewalahan Bu Aher. Bener rasanya ini kebingungan saya itu harus fokus ke yang mana, perhatian saya itu harus ke anak yang mana. Kan begini Bu Aher, kalau anak dengan hambatan intelektual itu, apalagi di kelas saya yang sekarang itu posisinya banyak siswa dengan Down syndrome, yang orang awam melihat itu pasti mukanya sama-sama, mukanya mirip-mirip. Itu yang memiliki kelainan Down syndrome itu kemampuan intelektualnya pasti jauh di bawah rekan-rekan yang hanya berkelainan hambatan intelektual yang lainnya. Selain jumlah siswanya banyak, saya itu menemukan masalah ketika siswa saya masuk semua, saya menjadi kebingungan. Pembelajaran saya kok rasanya jadi tidak efektif gitu Bu Aher. Jadi karena terlalu banyak jumlah siswa di kelasnya juga butuh penanganan yang berbeda-beda. Jadi ketika semuanya masuk, di hari yang sama semua ber-12 itu masuk, sakit kepala saya Bu di kelas. Saya bingung ini saya harus fokus ke anak yang mana. Ketika saya urus anak yang ini, yang satunya lari, yang satunya bikin ulah. Makanya bingung saya ini
pembelajaran saya kok rasanya hampir 1 semester ini kurang efektif, seperti itu Bu Aher. Itu masalah saya Bu Aher. Jadi inti permasalahannya itu karena kondisi kelasnya ya yang agak gemuk ya, Iya Bu Aher. dengan jumlah siswa yang banyak sehingga apalagi dengan anak yang berkebutuhan khusus tentu memerlukan penanganan yang ekstra Bu Ika ya. Iya Bu Nah, Aher. itu permasalahan yang Ibu Ika hadapi ya. Iya. Berdasarkan cerita yang Ibu Ika sampaikan, kondisi kelas ideal seperti apa yang sebenarnya Ibu Ika harapkan? Begini Bu Aher, kalau di sekolah luar biasa itu kan sebenarnya ada regulasi ya, ada peraturan terkait dengan rasio guru dan juga siswa. Kalau berdasarkan aturan yang ada, seharusnya satu guru SLB itu maksimal memegang 5 anak gitu di satu kelas. Iya. Cuman karena kondisi yang di Bali kita tahu jumlah guru luar biasa itu masih sedikit, jadi saya rasa untuk memenuhi rasio 1:5 itu kan masih susah atau bisa dibilang tidak mungkin kalau semua SLB melaksanakan aturan yang ada seperti itu Bu Aher. Jadi keinginan saya itu memang sebenarnya ya paling tidak bisalah menerapkan aturan yang 1:5. Jadi satu guru itu maksimal memegang 5 anak dengan kebutuhan khusus. Seperti itu Bu Aher kondisi kelas ideal yang saya inginkan. Ya, jadi kondisi ideal yang Bu Ika harapkan itu yang sesuai aturan lah ya. Iya Bu Aher. Itu ya. Terkait kondisi ideal yang Bu Ika sampaikan, apakah ada rencana Bu Ika untuk kedepannya untuk kelas Bu Ika sendiri? Begini Bu Aher, terkait regulasi tadi adanya aturan rasio guru dan murid yang 1:5, terus ketika saya rasa jumlah murid saya itu terlalu gemuk, terlalu banyak, saya rasanya ingin memecah kelas saya seperti itu Bu Aher. Saya ingin memecah kelas saya yang dari berbanyak menjadi kelompok-kelompok belajar yang lebih kecil. Setidaknya saya kelompokkan dengan kemampuan-kemampuan yang hampir sama, biarpun bisa dibilang kemampuannya pasti tidak sama, tapi rencana saya akan saya kelompokkan berdasarkan kemampuan-kemampuan yang hampir sama. Itu untuk kelompok-kelompok belajar yang lebih kecil. Jadi rencananya akan saya modelnya shifting Bu, saya gilir gitu jam pembelajarannya saya gilir gitu. Jadi biar nanti yang bisa dikelompokkan, saya kelompokkan untuk dapat pembelajaran yang karena kelas 1 dan kelas 2 itu kan masih baru sekali ya, apalagi di SLB masih perlu pembiasaan. Jadi masih banyak murid saya yang memang perlu pembelajaran mandiri, intervensi mandiri. Jadi itu juga akan saya lakukan gitu inginnya. Jadi yang memang bisa dikelompokkan saya kelompokkan, yang masih belum bisa dikelompokkan yang harus diintervensi secara mandiri. Saya akan juga mencoba melakukan intervensi secara mandiri untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya. Itu Bu rencana saya. Jadi maunya itu bisa saya pecah dan juga saya gilir jam belajarnya biar enggak 1 jam itu ketika masuk, ketika hadir semua numplek-blek semua di satu ruangan dan kekacauan muncul karena itu. Jadi pengennya bisa digilir seperti itu Bu, biar pembelajarannya itu yang disampaikan ke anak itu jadi lebih efisien dan efektif gitu. Menurut saya itu rencana saya sih Bu, keinginan saya seperti itu. Ya, luar biasa sekali Bu Ika ya. Rencana yang ingin Bu Ika laksanakan untuk kedepannya. Kira-kira untuk bisa melaksanakan rencana yang sudah Bu Ika sampaikan,
langkah-langkah apa yang akan Ibu Ika lakukan? Begini Bu Aher, mungkin ada langkah-langkah yang tidak bisa saya lakukan sendiri, jadi saya tetap perlu dukungan ini dari beberapa pihak, apalagi terkait dengan anak luar biasa, rasanya memang perlu dukungan dari pihak lain. Itu mungkin langkah yang bisa saya lakukan. Langkah yang pertama yaitu saya akan melakukan komunikasi dengan kepala sekolah saya terkait permohonan izin. Mungkin saya melakukan pembelajaran itu di luar jam yang sudah ditentukan. Karena mungkin kalau memang saya jadi menerapkan model shifting atau bergilir, jadi pembelajaran saya itu pasti akan lebih di luar jam belajar biasanya. Jam belajar biasanya untuk siswa kelas 1 dan kelas 2 dengan hambatan intelektual itu di SLB biasanya kalau yang sesuai dengan kurikulum jam 10 mereka sudah pulang. Tapi karena kalau ada bergilir, yang saya sampaikan ke kepala sekolah itu mungkin yang jadwalnya harusnya jam 10 mungkin bisa menjadi lebih pendek, mungkin saya potong istirahatnya biar menjadi lebih pendek untuk bisa bergantian digunakan belajar oleh kelompok yang lain atau siswa yang lain. Seperti itu terkait izin penggunaan jam saja mungkin sama kepala sekolahnya. Terus selain dengan kepala sekolah, saya juga akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan orang tua Bu atau wali murid Bu Aher. Karena di SLB masih banyak kasus di mana murid itu sekolah diantar dan ditungguin oleh orang tuanya. Jadi saya rasa perlu saya sampaikan rencana saya ini kepada orang tua karena biasanya memang orang tua juga ada kesibukan lain. Jadi tidak hanya mengantar anaknya ke sekolah, saya rasa juga karena ada kesibukan yang lain, orang tua juga harus tahu kalau memang model pembelajaran yang saya inginkan, yang saya rencanakan itu seperti ini gitu, seperti bergilir. Jadi biar tidak ada saling keterberatan antara orang tua yang dibilang nanti kok anak saya dapatnya jadwalnya siang terus gitu seandainya. Jadi biar ada kejelasan, biar tidak ada saling keterberatan antara saya juga dengan orang tuanya untuk bisa mengantarkan anaknya ke sekolah. Saya akan mencoba melakukan komunikasi dengan orang tua ataupun wali dari murid-murid saya. Kemudian yang ketiga, saya ingin menggali terkait dengan materi-materi ataupun pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan sejawat saya, Bu Aher. Mungkin ada rekan-rekan sejawat saya yang sebelumnya punya pengalaman yang sama atau punya masalah yang sama dengan saya. Jadi saya ingin belajar lebih terkait manajemen ataupun pengelolaan kelas yang sudah diterapkan oleh rekan-rekan sejawat saya. Itu Bu Aher langkah-langkah yang mungkin bisa saya coba terkait dengan rencana saya tadi. Iya, bagus sekali Bu Ika. Nah, berdasarkan rencana-rencana dan langkah-langkah yang ingin Ibu Ika lakukan, Ya. Kira-kira kapan Bu Ika akan melaksanakan rencana itu, Bu Ika? Kalau kapan saya akan melaksanakan rencana saya rasa secepatnya Bu ya. Karena pembelajaran di semester ini kan hanya tinggal beberapa bulan nih. Takut saya kalau tidak segera dilakukan, rasanya pembelajaran anak-anak saya itu satu semester nggak ada yang efektif, nggak ada yang nyampe ke anaknya. Saya rasa seperti itu. Jadi karena ini sedikit mendesak menurut saya, jadi mungkin nanti karena sekarang masih ada libur hari raya, Bu, libur Galungan dan Kuningan. Jadi mungkin nanti menurut saya setelah liburan,
itu hal pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan komunikasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Setelah nanti dapat izin dari kepala sekolah, baru 1 atau 2 hari berikutnya saya akan lanjutkan dengan melakukan komunikasi dengan orang tua. Di situ sambil saya belajar dari rekan-rekan sejawat saya yang punya pengalaman seperti saya ataupun yang sudah pernah mengalami masalah seperti yang saya hadapi. Seperti itu, Bu Aher. Iya, ya. Bagus sekali itu, Bu Ika. Jadi rencananya sudah akan dilakukan dengan segera ya. Iya. Saya akan tunggu kabar dari Bu Ika terkait penerapan rencananya, rencana-rencana yang akan Ibu Ika lakukan ya, Bu Ika ya. Iya, Bu Aher. Semoga nanti masih ada kesempatan, masih ada waktu saya berbagi lagi nih dengan Bu Aher terkait perkembangan dari kondisi kelas saya yang nantinya. Seperti itu, Bu Aher. Ya, saya tunggu ya, Bu Ika ya. Iya, Bu Aher. Iya, setelah kita bercerita nih belakangan ini, saya rasa Bu Ika sudah menemukan solusi dari masalah yang sudah Bu Ika hadapi selama ini. Nah, setelah ini bagaimana perasaan Bu Ika setelah bercerita dengan saya di sini? Begini, Bu Aher, perasaan saya menjadi lebih lega. Saya merasa lebih tercerahkan dengan adanya kegiatan bercerita saya dengan Bu Aher. Ternyata tanpa saya sadari muncul solusi dari diri saya sendiri, Bu Aher. Jadinya saya merasa, oh ternyata masalah saya bisa loh saya pecahkan. Hanya bermodal bercerita nih sama Bu Aher. Jadi saya merasa lega, saya merasa tercerahkan, sudah dibantu, sudah didengarkan ceritanya, sudah dibantu saya sampai menemukan solusi untuk masalah saya. Senang rasanya, Bu Aher. Iya, syukurlah Bu Ika, akhirnya Bu Ika merasa lega juga ya. Nah, apakah ada permasalahan lain yang ingin diceritakan lagi Bu Ika? Untuk saat ini saya rasa cukup itu saja Bu Aher masalah dari saya. Mungkin lain kali jika memang saya ada kendala atau saya ada masalah lagi, boleh ya Bu Aher saya bercerita lagi dengan Bu Aher. Iya, tentu saja Bu Ika, tentu saja. Nanti kapanpun Bu Ika punya permasalahan, kita bisa sharing lagi ya Bu Ika ya. Nah, iya Bu Aher. Karena Bu Ika sudah menemukan solusinya, saya rasa percakapan kita, pertemuan kita hari ini kita cukupkan dulu Bu Ika nggih. Nggih Bu Aher. Iya. Sampai jumpa lagi Bu Ika. Selamat siang. Selamat siang Bu Aher. Oke, Tik. Baik Bu Aher. Tadi saya sudah mengamati proses observasi yang Ibu Aher laksanakan. Jadi ada beberapa catatan yang saya dapat dari proses coaching tadi, begitu Bu Aher. Namun sebelum itu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu Aher ya? Ya, tentu saja Bu Eva. Baik, pertanyaan pertama ini Bu Aher. Apa yang sudah dilakukan mungkin pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan gitu Bu Aher? Iya, yang pertama itu yang sudah saya lakukan dalam proses coaching ini yaitu kemitraan Bu Eva, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya lakukan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coaching bisa
mencari solusi-solusi dan menuangkan ide-idenya tentang permasalahannya. Baik, Bu Aher. Jadi, yang Ibu Aher sampaikan, yang sudah Ibu sampaikan itu sudah sesuai ya dengan catatan yang saya amati begitu. Iya. Jadi Ibu sudah menerapkan kompetensi inti dan prinsip coaching sesuai dengan tujuan dari proses coaching. Iya. Saya lihat juga proses coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan sesuai dengan harapan Ibu ya, luar biasa sekali Bu. Baik, untuk pertanyaan terakhir ini Bu Aher, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan mungkin berdasarkan hasil dari proses melakukan coaching yang barusan Ibu Aher laksanakan? Iya, terima kasih Bu Eva. Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah kompetensi kehadiran penuh, Bu Eva. Di mana nanti pada saat saya menghadapi Koci bisa merasa lebih rileks, lebih tertuang lagi ide-idenya dalam mengatasi masalah-masalahnya, Bu Eva. Baik, ya. Mudah-mudahan ya kompetensi yang Ibu harapkan itu dapat maksimal dalam mengembangkan potensi dalam proses coaching dengan melaksanakan latihan, sering-sering melaksanakan latihan ya mungkin. Dan ini juga sebagai bekal Ibu Aher nanti untuk melaksanakan proses coaching nanti ke depannya mungkin bersama rekan sejawatnya di sekolah begitu Bu Aher. Iya, terima kasih Bu Eva. Iya, jadi dalam proses observasi dan kegiatan coaching hari ini sudah berjalan dengan baik ya Bu Aher. Iya. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Selamat siang ya Bu Aher. Iya, terima kasih Bu Eva. Iya.